Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nilza Ketunufus dengan NIM 51112011323. Kami dari kelompok 5 akuntansi biaya kelas H. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan perhitungan biaya dan harga jual produk berdasarkan metode job order dan proses costing. Pengertian job order costing. Job order costing merupakan suatu metode perhitungan di mana biaya produksi yang nantinya akan dibebankan dan menjadi biaya ke unit produksi. Biaya ini bisa dikatakan sebagai biaya berdasarkan pesanan. Manfaat job order costing. Pemisahan biaya menyebabkan tidak tercampurnya biaya antara satu dengan lainnya, sehingga penelusuran biaya juga akan lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, manfaat lainnya adalah 1. Menentukan harga jual, 2. Bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan, dan yang ketiga adalah memantau penerapan biaya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Melia, NIM 511201327. Di sini saya akan menjelaskan tujuan metode job order costing dan pengertian proses costing. Yang pertama, kita ke tujuan metode job order costing. Tujuan dari sistem perhitungan ini adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan, tiap pesanan maupun persatuan. Sedangkan pengertian proses costing adalah metode untuk menghitung biaya produksi massal dari suatu barang atau jasa. Perhitungan proses costing melibatkan akumulasi biaya dari proses produksi panjang yang berkaitan dengan produk secara langsung. Nama saya Fiona Khadunisa dengan NIM 322. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik, keunggulan dan kelemahan dari metode proses costing. Karakteristik metode proses costing ada 4. Yang pertama, bertujuan mengisi persediaan. Kedua, bentuk produknya homogen, tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Ketiga, biaya produksi dikumpulkan secara periodik. Dan terakhir, setiap akhir periode dibuat laporan HPP per departemen. Keunggulan dan kelemahan proses costing. Proses costing punya nilai plus, yaitu memungkinkan manajemen memperoleh informasi detail tentang statistik produksi dari tiap departemen dalam satu lingkungan kerja. Karena sifatnya demikian, maka tepat diterapkan perusahaan membuat produk yang berkelanjutan. Sementara itu, untuk kelemahannya terlalu bergantung catatan statistik dengan alih-alih data lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aini dengan NIM 51112011321. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan metode proses costing. Tujuan dari metode proses costing adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit, yaitu dengan membagi biaya pada suatu periode akuntansi tertentu dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan biaya UMKM. UMKM yang kami analisis adalah UMKM Wajit Cililin, yaitu makanan khas yang berasal dari Cililin, Kabupaten Bandung Barat. UMKM ini biasanya memproduksi 10 kilo wajit cililin dalam satu harinya. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Bahan baku dari wajit cililin ini pertama ada beras ketan. Kuantitas dari beras ketan adalah 10 kilo, harga 1 kilonya adalah 15.000, lalu biaya per harinya adalah 150.000 dan biaya per bulannya adalah 3 juta. Kedua ada gula merah. Kuantitas dari gula merah adalah 20 gandu, harga 1 gandunya adalah 2.500, lalu biaya per harinya adalah 50.000 dan biaya per bulannya adalah 1 juta. Ketiga ada kelapa parut. Kuantitas dari kelapa parut adalah 30 buah, harga 1 buahnya adalah 8.000, biaya per harinya adalah 240.000 dan biaya per bulannya adalah 4.800. Keempat ada daun jagung. Kuantitas dari daun jagung adalah 300 lembar. Harganya adalah 1.000 per 10 lembar, lalu biaya per harinya adalah 30.000 dan biaya per bulannya adalah 600.000. Total harga dari biaya bahan baku wajit cililin ini per harinya adalah 470.000 dan per bulannya adalah 9.400.000. Terima kasih. Saya Gina Fitria dengan NIM 511200324.
Selanjutnya perhitungan biaya UMKM yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja langsung. Dalam proses memperkerjakan 3 orang karyawan dengan upah per bulannya sebesar 1 juta rupiah. Tenaga kerja pertama 1 juta rupiah, tenaga kerja kedua 1 juta rupiah, tenaga kerja ketiga dengan upah yang sama 1 juta rupiah. Total upah yang dikeluarkan sebesar 3 juta rupiah per bulan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Bahan penolong. Bahan penolongnya ada garam sebesar Rp2.000, total biaya per harinya Rp2.000, biaya per bulannya Rp40.000. Air dengan harga Rp3.000, total per hari Rp3.000, biaya per bulannya Rp60.000. Gas 3 kilo Rp23, total per harinya Rp69, biaya per bulannya Rp1.380.000. Total harganya, total biaya per harinya Rp74.000 dan total harga biaya per bulan sebesar Rp1.480.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Muhsinin dengan nomor NIM 5111201326. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan proses costing. Ini merupakan data dari proses costing untuk melakukan perhitungan dengan metode proses costing. Biaya bahan baku yang dimasukkan dalam proses sebanyak 200 kg. Dan produk yang selesai yang ditransfer ke gudang produk jadi hanya sebanyak 180 kg. Berarti 20 kg masuk ke dalam proses akhir bulan. Dengan tingkat penyelesaian, biaya bahan baku yang menyerap 100% dan biaya konversi yang hanya menyerap 30%. Biaya produksi selama periode yang bersangkutan ialah BBB, biaya bahan baku sebanyak 9.400.000, biaya tenaga kerja sebanyak 3 juta, biaya overhead pabrik sebanyak 1.480.000. Bila kita terjemahkan dalam bentuk bagan akan seperti ini. GBB, gudang bahan baku yang mentransfer 200 kg ke departemen produksi. Dari 200 kg tersebut mengeluarkan biaya BBB 9.400.000, BTK 3 juta, BOP 1.480.000. Lalu departemen produksi mentransfer ke GPJ, gudang produk jadi sebanyak 180 kg. Dapat kita ketahui produk dalam proses pada akhir bulan ialah 20 kg dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 30%. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan proses costing, ialah dengan elemen biayanya itu ialah BBB, BTK, BOP dari data yang sebelumnya. BBB dengan biaya produksinya itu ialah 9.400.000 yang ekuivalensinya itu 180 proses yang telah diselesaikan ditambah dengan 20 kg produk dalam proses lalu dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya itu 100% yang menghasilkan 200. Jadi pada biaya bahan baku yang senilai 9.400.000 menghasilkan 200 kg dan dapat kita hitung harga per kilogramnya itu ialah 47.000. 47.000 tersebut ialah dari biaya bahan baku 9.400.000 dibagi dengan hasil dari ekuivalensi ialah 200, hasilnya 47.000. Begitu juga dengan perhitungan BTK dan BOP.
BTK dengan biaya produksi 3 juta, ekuivalensinya itu ya 180 ditambah 20 lalu dikalikan dengan tingkat penyelesaian 30% yang menghasilkan 186. Sehingga kalau kita hitung BTK, harga per kilo BTK itu ialah 16.129,03225. Begitu juga dengan BOP, dengan biaya produksinya itu ialah 1.480.000, yang hasil per kilogramnya itu ialah 7.956,98924. Sehingga bila kita jumlahkan hasilnya ialah 71.081,021505376. Setelah itu harga pokok yang ditransfer ke GPJ ialah produk yang diselesaikan dikali dengan total harga per kilo ialah 180 dikali 71.021505376, yang hasilnya ialah 12.793.870968. Setelah itu menghitung harga pokok produk dalam proses ialah biaya bahan baku 20 kg produk dalam proses dikalikan dengan tingkat penyelesaian lalu dikalikan dengan biaya bahan baku per kilogram ialah 47.000, yang hasilnya ialah 940.000. Begitu juga dengan BTK, biaya tenaga kerja ialah 20 dikali tingkat penyelesaian 30% lalu dikalikan dengan harga per kilogramnya itu 16.129,03, yang hasilnya ialah 96.774 193548 387. Begitu juga dengan BOP, 20 dikali tingkat penyelesaian 30% lalu dikalikan dengan harga per kilonya itu 71.686, ialah hasilnya 47.734,93548387. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya itu ialah 1.084.516,1290323. Setelah itu untuk melakukan pembuktiannya itu ialah biaya produksi harus sama dengan harga pokok gudang produk jadi ditambah dengan harga pokok produk dalam produksi. Dengan biaya produksinya itu ialah 13.880.000 harus sama dengan harga pokok gudang produk jadinya itu ialah 12.795.483,870968 ditambah dengan harga pokok produk dalam proses ialah 1.816,129323, ialah hasilnya balance 13.880.000. Halo, perkenalkan nama saya Nur Cahya dengan NIM 5111201288. Selanjutnya ada perhitungan dengan metode job order costing. Contoh soalnya. Ada toko wajib ini menerima 2 pesanan. Untuk pesanan pertama diberi kode dengan kode A51 dan pesanan kedua diberi kode A52. BOP dibebankan kepada produk dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Adapun BOP yang dianggarkan pada kapasitas normal yaitu 100 jam tenaga kerja langsung adalah Rp60.000. Selanjutnya ada tabel 6 yaitu data job order costing dengan keterangan
Yang pertama ada persediaan awal bahan baku 15 kg di A51, di A52 persediaan bahan baku 20 kg dan seterusnya, bisa dibaca sendiri di layar. Lalu ada kita menentukan harga pokok produk di setiap pesanan, yaitu dengan cara mencari dulu datanya. Diketahui BOP yang dianggarkannya tadi Rp60.000 dan kapasitas normalnya 100 jam. Lalu kita hitung tarif, yaitu sama dengan BOP yang dianggarkan dibagi kapasitas normal, sama dengan Rp60.000 dikurangi 100 jam tenaga kerja langsung, sama dengan Rp6.000 per jam tenaga kerja langsung. Sekian, terima kasih. Nama saya Arianti Maisyaro dengan NIM 51112011325. Di sini saya akan membahas bagaimana cara untuk menentukan harga pokok produksi dari setiap pesanan. Yang pertama harus kita ketahui adalah BOP yang dianggarkan, yaitu Rp60.000. Dan yang kedua adalah kapasitas normal, yaitu 100 jam tenaga kerja langsung. Untuk menghitung tarif dengan rumus BOP yang dianggarkan dibagi dengan kapasitas normal, yaitu Rp60.000 dibagi dengan 100 jam tenaga kerja langsung. Maka tarifnya adalah Rp6.000 per jam tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya adalah tabel 7, yaitu perhitungan job order costing. Di sini ada persediaan awal, pembelian, dan juga persediaan akhir dari bahan baku. Nah, untuk pesanan A51 ini ada angka 75.000, 25.000, dan juga 40.000. Ini didapatkan dari persediaan awal, pembelian, dan juga persediaan akhir yang ada pada tabel 6 dikalikan dengan biaya bahan baku rata-rata per kilogram yang ada pada tabel 6 juga. Contohnya untuk persediaan awal 15 kg dikalikan dengan Rp5.000, maka Rp75.000. Begitupun untuk pesanan dengan kode A52. Untuk pesanan dengan kode A52, contohnya itu persediaan awal bahan baku didapatkan Rp140.000. Ini didapatkan dari 20 kg dari persediaan awalnya dikalikan dengan biaya bahan baku rata-rata per kilogramnya itu adalah Rp7.000. Cara untuk menentukan pembelian bahan baku dan juga persediaan akhir bahan baku baik itu dari pesanan A51 maupun A52 caranya masih sama. Selanjutnya kita akan menghitung bahan baku yang digunakan baik dari pesanan A51 maupun pesanan A52. Dari pesanan A51, ini kita mendapatkannya dengan cara persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian bahan baku dan dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, di mana Rp75.000 ditambahkan dengan Rp25.000 dikurangi dengan Rp40.000, maka bahan baku yang digunakan untuk pesanan A51 adalah Rp60.000. Sedangkan untuk pesanan A52 ini Rp140.000 ditambah dengan Rp21.000 dikurangi dengan Rp105.000, maka hasilnya untuk bahan baku yang digunakan pada pesanan A52 adalah Rp56.000. Pada biaya tenaga kerja langsung yang didapatkan dari data pada tabel 6 sebelumnya, untuk pesanan A51 adalah Rp10.000 dan untuk pesanan A2 adalah Rp15.000. Untuk BOP yang dibebankannya pada pesanan A51 didapatkan Rp30.000. Ini didapatkan dari tarif yang sudah kita hitung tadi, yaitu Rp6.000. Kita kalikan dengan data yang ada pada tabel 6, yaitu data jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Untuk pesanan A51, JTKL yang digunakannya adalah 5 jam. Dikalikan dengan Rp6.000, maka hasilnya adalah Rp30.000. Nah, untuk pesanan A52, karena jam tenaga kerja langsung yang digunakan adalah 7 jam, maka 7 dikalikan dengan Rp6.000, yaitu Rp42.000. Nah, selanjutnya adalah menghitung harga pokok produksi dari masing-masing pesanan. Di mana untuk menghitung harga pokok produksi, kita harus menjumlahkan bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP yang dibebankan. Untuk pesanan A51, bahan baku yang digunakannya adalah Rp60.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung Rp10.000 ditambah dengan BOP yang dibebankan Rp30.000, maka total untuk harga pokok produksi pesanan A51 adalah Rp100.000. Untuk pesanan dengan kode A52, bahan baku yang digunakannya adalah Rp56.000. Biaya tenaga kerja langsungnya Rp15.000 dan juga BOP yang dibebankannya adalah Rp42.000. Maka harga pokok produksi untuk pesanan A52 adalah Rp113.000. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai penjualan dari pesanan A51 maupun A52. Nilai penjualan ini didapatkan dari jumlah produk yang dihasilkan dari masing-masing pesanan dikalikan dengan harga jual per unitnya. Untuk pesanan A51, jumlah produk yang dihasilkannya adalah 150 unit, kita kalikan dengan harga jual per unitnya yaitu Rp3.000, maka penjualan untuk A51 didapatkan Rp450.000.
Sedangkan untuk pesanan A52, jumlah produk yang dihasilkannya adalah 185 unit dengan harga jual per unitnya yaitu 2.500. Maka penjualan untuk kode A52 adalah 462.500. Ini ada BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya ini didapatkan dari tabel 6, yaitu BOP aktual. Untuk pesanan A51, BOP sesungguhnya adalah Rp25.000. Lalu BOP yang dibebankannya tadi sudah dihitung adalah Rp30.000. Maka selisih BOP untuk pesanan A51 adalah Rp30.000 dikurangi dengan Rp25.000. Maka selisih BOP-nya adalah Rp5.000 dan favorable. Kenapa favorable? Karena BOP sesungguhnya ternyata lebih kecil daripada BOP yang dibebankan. Untuk pesanan A52, BOP sesungguhnya adalah Rp40.000, sedangkan BOP yang dibebankannya adalah Rp42.000. Maka selisih BOP-nya adalah Rp2.000 dan favorable. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam materi maupun dari segi penyampaiannya masih terdapat banyak sekali kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.